selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Kali ini temanya adalah tentang tugasmu di bumi, misi jiwamu. Ya, oke. Pastinya ketika kita diturunkan ke dunia, kita lahir melalui orang tua kita tuh udah ada janji nih, misi kita nih apa? Mungkin misi ini untukmu, untuk kamu dan leluhurmu, atau untuk uplifting humanity, atau untuk ada misi kemanusiaan. Kita lihat ya. Tapi apapun itu, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Baik, semesta itu Maha mengetahui tentang nanti jalanmu di bumi ini seperti apa. Pastinya yang terbaik untukmu ya. Ada 3 file ya. File 1 aku pakai Phantom Wise ya, yang monokrom warnanya. Kalau kamu tertarik kristalnya, ini adalah pink opal ya. Oke. Nah, file kedua dari Paulina Tarot, kristalnya Angelite. Oke. Nah, file ketiga nih, tumben ya aku ada 3 file karena tertarik hari ini. Emang aku kayak ada dipanggil untuk 3 file ya. Nah, ketiga ini tarotnya dari The Wandering Star, kristalnya Sodalite. Nah, kamu boleh pilih lebih dari 1 loh. Mau mendengarkan 3-tiganya monggo. Tapi tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke persona reading ya, kalau kamu mau lebih detail. Nomor WhatsAppnya banyak lewat, itu bisa kamu kirim pesan di jam kerja, hasilnya hari itu juga, terutama bagi yang voice note. Bagi yang voice call atau phone biasa ya, atau yang video call, tetap melalui WhatsApp. Itu pastinya janjian dulu, jam berapa jam berapa aku available, kamunya juga free. Sorry ya, gak batuk, tapi kalau diulang takutnya energinya berubah. Nah, juga nomor tersebut ada di box deskripsi, lovelies. Di box deskripsi pastinya biasanya aku cantumkan ini menit keberapa, ini menit keberapa, ini menit keberapa. Ada namanya timestamp ya, yang warnanya biru. Kamu tinggal klik, nanti tinggal pilih. Bisa kamu pilih 2, nah nanti langsung ke sini. Nah, selain menggunakan kartu tarot, aku nanti pakai kartu Life Purpose Oracle sama Crystal Ball Oracle ya. Oke. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pas 1 ya. Di pause dulu ya bagi yang belum bisa menentukan. Bye. Halo pas 1. Kita akan lihat mengenai tugasmu di bumi atau misi jiwamu di bumi ya. Nanti kita akan lihat di oracle maupun di tarot. Tadi kamu pilih pink opal, atau kamu tertarik di Phantom Wise ya, yang warnanya kartu tarotnya ini monokrom. Kita lihat di mana dulu ya. Coba kita lihat di oracle dari Crystal Ball Oracle. Ini adalah tentang melepaskan, let go, moksa, melepaskan suatu kemelekatan ya. Ketika kamu melepaskan, apa yang kamu dapatkan? Suatu transformasi, suatu perubahan, karena kamu udah gak melekat ke sesuatu yang pernah hilang, ke suatu raihan yang ingin kamu raih, cinta, harta, kedudukan, dan duniamu kayak semakin luas, semakin ringan. Let go, lepaskan, udah pesan ya. Oke. Misimu di bumi ya. Sebelum aku buka Life Purpose Oracle, aku tarik di tarotnya dulu ya, lovelies. Sorry ya kalau agak-agak batuk. Jadi gini, sebenarnya aku tuh kalau biasa-biasa nggak batuk, tapi kalau ada persona reading atau aku bikin video TikTok maupun bikin video YouTube ini, mungkin karena baca tarot itu kan pakai energi ya, jadi gatal-gatal lagi tenggorokannya ya. Nggak apa-apa ya, sabar-sabar aja lovelies. Jadi kamu pastinya mau minum, jadi pengen minum pastinya kalau dengar suara aku ya. Oke, bismillah ya. Tugasmu di bumi, misi jiwa. Oke. Oh my god. Ada di chariot di sini, chariotnya seperti balon udara ya. Kayak di Kapadokia.
Katanya di Bandung juga udah ada ya. Sama judgment. Judgmentnya di sini seperti ada timbangan keadilan ya. Oke, lovelies. Ini aku langsung aja ke misi jiwamu ya. Oh, oke. Oke. Di back kode decknya ada 7 pedang. Jadi aku sih lihat ya, misimu ini seperti aku lihat di sini adalah tentang menegakkan suatu keadilan. Kalau aku lihat ya, menegakkan suatu keadilan. Jadi gini, kita kan lahir ke dunia, kita jadi bayi dulu dong. Kita aja mungkin kebanyakan ya, kayak aku tuh nggak tahu kita tanda tangan apa, kita agree, setuju dengan apa waktu turun ke dunia, kita misinya apa, kita nggak tahu. Kita bawa karma nggak sih ke dunia, kita juga nggak tahu. Nah pastinya di dunia ini kita diinisiasi semesta untuk kayak diingetin, woi, kamu punya misi, gitu. Biasanya, nah ini terutama di PAL 1 ya, ada 7 pedang. Artinya ini inisiasi itu datang ketika kamu ada pengkhianatan, ketika kamu ada kemelekatan, ketika kamu ada pengkhianatan, yaitu di karir, bisnis, cinta. Ya, ambil aja mana yang nyambung, mungkin juga numpuk itu pengkhianatan di kamu. Makanya di sini energinya melepaskan. Misalnya karena pengkhianatan itu kamu kehilangan pasangan. Misalnya karena pengkhianatan itu kamu kehilangan harta, kedudukan, harus melepaskan. Ini aku di kerjaan, iya, di karir, sampai aku harus keluar kantor 2 kali. Di bisnis iya, sampai aku bangkrut, dan situlah aku ke spiritual. Di cinta udah nggak usah dibicarain ya, aku udah nggak mau cerita-cerita tentang kehidupan cinta ya. Sorry. Sekali lagi, nah itulah inisiasi yang datang kepadamu. Ini aku cerita dulu biar agak nyambung sama kamu ya, karena di sini pesannya melepaskan. Mungkin ada proses di sini kamu mengenali tugasmu di bumi. Ada satu proses kamu mengenali tugas gue apa di bumi ini, tugasmu apa di bumi ini, gitu ya. Nah, kamu seperti digambarkan The Hermit. Nah, di inisiasi ini, kamu ini kayak ngeh gitu loh, kayak tertarik, kayak ada pencerahan, seperti digambarkan Judgment, pencerahan. Kamu tertarik ke hal-hal spiritual. Di situ kamu mengenali jati diri, mengenali arti kehidupan, mengenali juga makna-makna arti hadirnya kamu di dunia. Gitu. Nah, dari kejadian kamu pernah dikhianati ini, dan dari kamu tertarik hal-hal spiritual tuh, kamu tuh kayak di kartun itu, di kepalamu tuh ada lampu langsung terang, kayak ada pencerahan. Gitu. Ini terjadi ketika kamu melepaskan ya, atau setelah kamu melepaskan, karena di sini sepertinya ini PR banget buatmu untuk melepaskan, di let go ini, di moksa, kalau nggak salah moksa ya istilah nusantaranya. Nah, aku sih lihat di Judgment ini adalah tentang menegakkan keadilan. Nah, ini aku bahas dulu tentang menegakkan keadilan. Artinya bisa saja secara karir kamu bergerak di bidang itu, kamu sebagai berkecimpung di ranah hukum, lawyer lah, jaksa lah, hakim, polisi, Mekohunham, apa tuh ya, itu ya, di hak asasi manusia, NGO yang bergerak di sana. Atau memang kamu, misalnya kamu karir biasa aja, kamu orang biasa, karir di proyek, di bank, tapi kamu sepertinya tidak suka diperlakukan, ada sesuatu atau apapun diperlakukan tidak adil, dan kamu bergerak di sana. Misalnya kamu nggak suka nih binatang ini diperlakukan tidak adil, kamu punya atau bergabung dengan animal shelter, atau secara diam-diam kamu tuh kayak punya kegiatan, misalnya mencari binatang terlantar, kamu obatin, kamu beri makan, juga terhadap semesta, lingkungan, maksud aku, pohon, penghijauan, sungai. Sekarang banyak loh anak-anak muda yang tercerahkan dari muda. Aku tercerahkan ketika aku udah umur aku hampir 40 ya, 30 sih sebenarnya udah ya, cuman ketika umur 40 tuh aku udah mulai tercerahkan tentang arti hidup. Nah, seperti aku lihat di sini, kamu udah menyadari arti hidupmu.
Satu lagi di sini ada the chariot. Chariot ini kan gambarnya, ilustrasinya kayak balon udara ya, lucu ya balon udara. Kayak di Turki, kayak di Kapadokia ya. Oke. Nah, artinya kamu uplifting humanity, meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan nilai-nilai lingkungan, meningkatkan nilai-nilai misalnya peri hewan bukan ke peri kemanusiaan, ke peri hewanan. Ya itu penting banget. Gitu loh. Menjaga hak-hak binatang, hak-hak lingkungan, hak-hak orang tertindas. Walaupun sekali lagi mungkin kamu tidak bergerak di bidang itu, tapi kayak teman aku ya, dia tuh orang vokal banget. Misalnya orang lain tuh ada seseorang nih kayak selalu disalahkan gitu loh, dan kayak nyari kambing hitam. Nah teman aku tuh kayak apa ya, membela si kambing hitam ini. Ada orang di kambing hitam kan dia membela. Orang-orang cari aman, keep silent semua. Dia yang maju, dia yang kena, dikeluarin di kantornya. Ya dibuat gak nyaman lah sampai akhirnya dia keluar sendiri. Gitulah politik-politik ya, seperti itu. Oke, mungkin juga kamu ya di 7 pedang ini juga kena fitnah nih aku rasa nih ya. Oke, sekarang kita tarik di misi jiwamu apa ya. Oke, you're on the right path ya. Kamu berada di jalur yang benar. Kita buka semua aja ya. Writing, menulis. Strength, kekuatan jiwa ya. School, author. Oke. Nah, selain misimu ini, aku tambahkan di sini bahwa kan ini ada uplifting humanity, menaikkan nilai-nilai kemanusiaan. Kamu juga bisa saja memang bergerak untuk mendidik tunas-tunas muda, mendidik orang-orang untuk menjadi lebih sadar tentang kemanusiaan, tentang arti bersih udara, tentang arti sungai, tentang binatang, tentang hak-hak mereka. Ya seperti digambarkan di sini. School, atau emang kamu bergerak di bidang itu ya, kamu terlahir untuk menjadi guru SD, guru TK, dosen, pembimbing ya, atau memang di sini jadi guru kehidupan. Kamu masuk ke ranah spiritual, kamu menjadi guru kehidupan. Mungkin juga ada yang tarot reader di sini ya, pembaca tarot yang menjadi guru kehidupan. Di sini banyak tentang jadi penulis ya, bisa saja kamu jadi penulis yang juga menginspirasi orang untuk maju gitu, untuk bangkit. Nah, pertama kali aku baca bukunya Andrea Hirata ya, Laskar Pelangi, udah gitu aku nyambung ke buku Law of Attraction, buku The Magic, buku The Hero. Nah, itu tuh kayak meningkatkan apa sih semangat aku untuk bangkit lagi dari waktu itu aku terpuruk dikarenakan perceraian, dikarenakan ada pengkhianatan. Nah, itu tuh kayak aku terbangkit lagi untuk meraih lagi kontrol hidupku, untuk maju lagi, untuk meraih cinta dan bahagia. Nah, ada penulis, ada writing. Ya mungkin jadi penulis, guru sekali lagi. Nah, sekarang ini bisa saja ya kamu berada di energi tadi 7 pedang. Nah, ada you're in the right path, ketika kamu melepaskan, kamu berada di jalur cahaya. Tuh, kayak tercerahkan kan? Dan kamu sudah memiliki dengan banyaknya cobaan yang datang kepadamu, kau punya kekuatan untuk uplifting humanity, untuk meningkatkan berada di jalur keadilan dan kebenaran. Gitu loh. Pal 1. Oh ya, tadi author udah aku bahas sebelumnya. Author ini kan pengarang ya. Bisa saja kamu pengarang buku, puisi. Aku punya beberapa puisi. Ada dari John Keats, ada tentang puisi orang-orang mati Jepang ya. Yang kayak apa sih? Ya itu, membangkitkan semangat hidup dan menemukan jati diri. Dan juga meningkatkan orang untuk sadar tentang arti hidup, arti menemukan jati diri, atau untuk bahagia aja gitu ya. Mungkin juga penulis lagu, penulis puisi ya, yang bisa membuat orang tersembuhkan, tercerahkan gitu ya. Lovelies, makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton. Kasih like-nya ya, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Angelite ya, yang warnanya biru. Biru. Warnanya biru ya, birunya hampir sama tuh. Atau kamu pilih Paulina Tarot. Nah, ini kan tentang tugasmu di bumi atau misi jiwamu ya. Aku buka oracle dari The Crystal Ball Oracle tentang unlikely.
Oke, jadi kayak aku lihat di sini unlikely. Ini mungkin kamu dulu waktu waktu belum paham mengenai spiritualisme ya, mengenai makna hidup, sebelum menemukan jati diri, kamu tuh cita-citanya mungkin beda dengan apa yang kamu lakukan sekarang atau yang kamu minati sekarang. Nah, makanya ada unlikely. Ya, coba aku langsung ke tarotnya aja ya. Tadi kamu pilih dari Paulina Tarot. Ini adalah tentang tugasmu di bumi, tentang misi jiwa. Pastinya ya, namanya manusia, kita lahir dulu ke dunia ini sebagai bayi dong. Jadi belum tentu kita tuh langsung sadar pas turun itu langsung kayak kita misi di kantor ya, dirapatkan kamu A, B, C, D, jalan. Enggak kan, kita jadi bayi dulu. Pastinya ada inisiasi dari semesta. Nah, inisiasi inilah yang kadang-kadang berat untuk mencapai suatu pencerahan bahwa kamu punya misi. Nah, kita lihat misi atau tugasmu di bumi ini ya, sebelum aku buka life purpose oracle-nya. Ada the devil. Oke. King of Wands. Ini juga mau keluar. Three of Pentacle. Oke. Oh my God, the world. Oke, ini paling aku pilih juga loh. Coba aku tarik klarifikasi untuk the devil ya. Ini the devilnya kayak pakai topeng gitu loh. Justice. Coba ya, aku geser dulu biar kelihatan semua. Karena di sini ilustrasinya tuh Paulina Tarot keren banget. Ada Justice. Nah, ini ada the world. The world kan tentang completion ya. Tentang suatu penyelesaian. Oke. Nih, the devil ini aku tutup aja ya, karena bisa saja ilustrasinya membuat aku suka di ban ya, jadi monetisasinya terganggu. Kelihatan nggak ya? Nah. Oke. Kalau dari urutan kartunya ini ya, tebaran kartu tarotnya ya, ada unlikely. Misimu sepertinya ini ada the world, tentang penyelesaian. Kamu ini kayak ada titipan misi. Misinya titipannya dari leluhur. Kalau aku lihat nih ada leluhurmu. Ya aku jadi merinding ya tuh. Three of Pentacle. Leluhur-leluhurmu yang menitipkan atau kayak kamu tuh agree ya, setuju untuk melanjutkan misi mereka. Misinya sih di sini kelihatan keadilan. Mungkin pada waktu itu mereka menegakkan keadilan, tapi nggak selesai. Ya namanya manusia ya, kita ada badan. Roh kita immortal sebenarnya, tapi badan kita mortal. Badan kita selesai dalam beberapa tahun kita mati, ya kan? Nah, itu salah satu misinya, menyelesaikan atau melanjutkan misi mereka, leluhur, menegakkan keadilan, intinya ke arah sana. Dan di sini menariknya ada Knight of Wands ya, tuh. Dia menaiki suatu hewan fantasi gitu ya, yang keren banget nih, kakinya banyak banget ya. Ini pasti melajunya kenceng banget. Jadi aku risa gini, kamu itu walaupun dititipi suatu misi ya, atau melanjutkan satu misi, yaitu tentang keadilan. Di sini pun juga kamu ini ada sesuatu di hidup ini tuh juga untukmu, yaitu kebebasan nantinya. Kalau aku lihat ya, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dimana kamu sepertinya dulu ya, mungkin waktu sekolah, waktu memilih karir, kamu tuh kayak terpaksa mau ngambil jurusan itu, terpaksa nggak ada pilihan lain untuk berkarir di bidang itu. Padahal itu bukan passion kamu, bukan sukanya kamu di situ. Kamu tuh melakukan itu tidak berdasarkan cinta, tapi karena keharusan. Gue harus makan, gue harus sekolah, gue harus kerja.
gitu. Tapi ke depan aku lihat kamu akan happy kok. Jadi misi di sini, tugasmu di bumi ini selain menyelesaikan misi-misi leluhur, meneruskannya juga untuk happiness kamu, untuk kebahagiaan kamu. Karena kamu pun dijaga di materi kamu, dijaga di kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu lihat dong di the world ini ya, tuh. Kayak kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau dan you are free. Selama itu tentang kebaikan. Nah, menariknya di sini ada the devil, lovelies. Bisa saja the devil ini adalah suatu hal di mana inisiasinya kamu itu harus melalui suatu shadow work yang berat banget. Karena di sini bisa dimungkinkan kamu harus punya atau kayak punya bakat spiritual yang harus yang harus diinisiasi gitu loh. Kayak di-onin lagi kamunya, diinisiasi untuk nanti punya atau melakukan misi tersebut ya. Sepertinya sih misinya kalau aku lihat di sini ya adalah tentang konselor, tentang membagikan wisdom dari perjalanan hidup, mungkin juga di bidang keadilan, kayak hukum, ranah hukum, hak asasi manusia. Tapi bisa saja kamu tidak bergerak berkarir di situ, tapi kamu tuh misalnya ya nggak suka orang diperlakukan tidak adil dengan kamu menjadi penengah di keluarga aja yang simple-simple, di rumah, maksud aku di lingkungan RT RW-mu, di lingkungan sekolahmu, di lingkungan kantormu, kamu tuh kayak jadi penengah gitu loh. Karena bisa saja di sini kamu empat gitu. Kan kamu punya bakat-bakat spiritual yang mana tadi diinisiasi kok aku lihat, dan itu ngebantu kamu untuk menemukan jati diri dan melanjutkan misi. Coba aku lihat di sininya ya, di Oracle Life Purpose. Oh, itu family kan? Iya. Oke, artist, children, teaching, sama children. Ntar ya lovelies, coba aku agak tarik-tarik ke sini biar kelihatan semua. Oke. Misimu adalah menolong orang-orang dengan menjadi guru, mengajar, atau konselor seperti aku bilang. Mungkin melibatkan anak, mungkin juga melibatkan lebih dari anak-anak, mungkin orang-orang yang tersesat ya, karena di sini ada the devil, orang-orang yang pernah tersesat seperti kamu, orang yang lagi mencari jati diri gitu ya. Ada teaching ya di sini, you inspire young people to learn. Nah, dengan kamu melakukan sesuatu hal di mana itu di luar orang-orang biasa, misalnya kamu punya suatu perjalanan hidup yang orang tuh nggak seperti kamu, misalnya kamu pernah sakit keras, terus kamu bangkit dan kamu sukses. Kamu dulunya terpuruk di kantor, difitnah, dihianati, tapi abis itu kamu bangkit lagi, punya peluang baru dan kamu sukses. Nah, kamu menginspirasi orang dan mengajarkan orang dengan contoh. Walaupun bisa saja kamu guru, dosen di sini. Kamu juga you connect to your life purpose through your involvement with books. Betul. Kamu banyak terinspirasi dan kamu suka baca melalui buku-buku atau pengetahuan yang datang kepadamu. Misalnya kalau aku tuh selain buku, channel YouTube, channel TikTok juga tentang pengajaran-pengajaran yang berbau spiritual. Jadi aku lihat di sini karena ada energi The World Completion Apps, itu yang aku lihat di sini ya, banyak ilmu tuh brok aja datang ke kamu, berdatangan, kencang gitu loh. Dan itu membantu kamu untuk melakukan suatu misi jiwa. Ada juga yang bergerak di bidang seni, yang dimana lukisan bisa menginspirasi orang untuk sembuh, jadi healing, jadi healer sebagai pelukis. Kayak misalnya kamu Vincent van Gogh, itu kan lukisannya tuh aduh indah banget dan kamu tuh kayak seneng banget ngelihatnya gitu loh. Atau kayak artis ini, misalnya dia memerankan di film itu seseorang kayak itu yang Tom Hanks itu, yang aku lupa ya, yang dia menang Oscar deh filmnya, nanti kamu tulis aja, aku lupa ya, kayak udah ada di lidah gitu loh ya. Nah, itu kan menginspirasi bahwa walaupun kau tidak sempurna, kamu bisa
menghasilkan dan sukses di kehidupan ini. Gitu ya. Nah, family, kamu sepertinya juga merekatkan keluarga, walaupun mungkin kamu dulunya kayak dipaksa untuk masuk ini, untuk bekerja di mana gitu ya. Nah, itu yang aku lihat ya, kayak menciptakan suatu keadilan untuk keluargamu. Karena di sini juga sepertinya leluhurmu ini menitipkan untuk kayak suatu karma bisa saja ya, atau suatu misi sekali lagi, atau suatu bakat yang dimana ada kaitannya dengan keluarga. Jadi sebagai pendamai keluarga juga bisa, sebagai penjaga keluarga juga bisa, kamu menjadi tulang punggung juga bisa. Gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk PAL 2 ini aku rasa misimu selain menjalankan misinya leluhur, kamu juga punya misi kok. Kamu di sini menemukan jati diri. Kamu di sini masuk ke ranah spiritual dan mematahkan dogma-dogma yang ada, doktrin-doktrin yang ada, dan itu bisa kamu bagikan di buku, di artis ya. Melalui pengajaran ini nggak melulu di sekolah ya, di institusi sekolah. Kamu punya channel YouTube, kamu punya TikTok, itu udah merupakan suatu pengajaran. Gitu loh lovelies ya. Walaupun aku rasa bakat-bakat spiritualmu mungkin ada yang healer di sini. Aku lihat ada yang healer, penyembuh ya, penyembuh. Dan kamu mengajarkan cara-cara penyembuhan itu bisa juga seperti itu, menyembuhkan anak-anak, family, sahabat, keluarga jiwa. Sekali lagi makasih banyak ya, kasih love, kasih jempol, bye. Halo PAL 3, tadi kamu pilih tarot dari The Wandering Star atau Sodalite ini ya, tuh warnanya biru tua, ada motifnya. Oke, ini adalah tentang tugasmu di bumi atau misi jiwa ya. Nanti aku buka di tarot, oracle dari The Crystal Ball, sama Life Purpose Oracle. Nah, ini aku buka dulu yang Crystal Ball ya. Oh oke. Tentang get more information. Coba cari tambahan ilmu atau tambahan informasi ya. Oke. Lovelies, coba aku lihat di tarotnya dulu ya. Nah, mengenai tugasmu di bumi atau misi jiwamu, kita tuh sebelum turun ke bumi ini kita kan di apa ya, kayak dikasih apa sih, kayak diberitahu lah kita tuh misinya apa, kayak gitu ya. Tapi karena kita turun ke bumi kita jadi bayi lagi, jarang orang yang punya dejavu gitu loh ya. Makanya untuk mencapai suatu tugas atau misi jiwa, kita diinisiasi semesta. Makanya yang punya misi untuk kemanusiaan ya, rata-rata cobaannya berat banget gitu ya. Coba kita lihat aja untuk PAL 3 ini, untuk PAL Sodalite ini ya, dari tarotnya dulu, mengenai tugasmu atau misi jiwamu di bumi ini. Untuk beberapa PAL ya, tadi PAL 1 atau PAL 1 tuh lebih jelas inisiasinya ya, tentang inisiasi semesta agar kamu ingat lagi tuh misimu apa ya, dan kamu berada di jalur yang benar gitu loh untuk melakukan suatu tugas. Oke, bismillah ya. Two of One. Oke, Two of Pentacles, sorry. Oh my god, ini baru Two of One. Tadi aku ngomong Two of One kan? OMG. Artinya ya, dari dua kartu ini aku merasa kamu menuju pencarian tugas atau misi gitu. Jadi kamu mengarah ke sana. Tapi bagi kalian yang merasa aku udah tahu kok, monggo pilih yang PAL 1 sama PAL 2 ya. Oh iya, kamu sedang dimurnikan kalau aku lihat ya, ada purification untuk menjadi kamu yang baru ya, untuk kamu menjadi seseorang yang tambah ilmunya. Makanya get more information. Atau semesta itu akan ngirim kamu ilmu-ilmu yang kamu nggak sadar. Tahu-tahu kamu tertarik ke buku ini, tahu-tahu ada selewatan di media sosial atau di YouTube tentang dimensi waktu aku ya, tentang bakat spiritual, tentang kemelekatan, tentang angka-angka kembar ya, tentang pertanda. Oh my god, ada the lovers.
Jadi sepertinya ya untuk file 3 ini ya, makanya ini agak beda ya sama file 1 file 2, nggak apa-apa ya. Kalau kamu ngerasa ini nggak cocok, kamu ambil. Ini adalah kamu dalam proses mencari atau menemukan misi jiwamu. Dalam suatu proses keselarasan, dalam suatu proses purification, pemurnian agar kamu terlahir menjadi kamu yang baru, punya kacamata baru, nambah ilmunya yang banyak. Get more information. Kalau kamu penasaran, di sini sekarang ini ya zamannya informasi cepat banget. Kamu mau cari apa gampang. Cari tentang bakat spiritual, cari tentang matrix, cari tentang dimensi, matrix tentang kehidupan ya, cari tentang starseed, jiwa yang berasal bukan berasal dari bumi, cari tentang empat, cari tentang clairvoyant, clairsentience, banyak. Nggak usah takut, nanti datang sendiri kok ke kamu. Ketika kamu siap. Tepat waktu datangnya, gitu ya. Karena di sini ada the lovers, ada harmoni. Kamu akan menemukan cinta, jati diri, terutama cinta dulu, cinta untukmu dulu, cinta untuk dirimu sendiri, keharmonisan untuk dirimu sendiri. Barulah datang ilmu-ilmu tertentu dan kamu merasa tertarik ke ranah spiritual. Kamu mulai mematahkan doktrin-doktrin yang ada dan dogma-dogma agama, terutama dogma agama. Ada yang masih dipegang kalau aku ya, ada yang udah enggak. Kalau aku udah neraka surga udah enggak masuk gitu ke aku. Aku tahu sama-sama habaib. Kita turun ke dunia ini untuk diuji, untuk pembelajaran ya. Karena di sini juga ini tentang pembelajaran. Nggak mungkin anak kita misalnya kamu punya anak sekolah nih, ujiannya nggak lulus, masa kamu masukin, kamu bakar, kan enggak gitu. Kalau aku ya maaf kalau nggak cocok, maksudnya nggak nyambung, nggak usah berdebat karena kita pemahamannya udah beda. Nah, ini aku lihat di kamu ya, kamu menuju suatu dunia baru yang sangat mengasihkan, yang membuatmu harmonis, yang membuatmu terperangah, kayak melihat cahaya gitu. Kamu selama ini berada di gua yang gelap dan kamu kayak tiba-tiba merasa di suatu jalur cahaya dan kamu happy di situ. Nah, ini kamu nih. Gitu lovelies. Congrats ya. Oke, coba kita lihat misimu apa. Studi, iya benar. Studi man. Belajar. Belajar tentang kehidupan, belajar tentang menemukan jati diri, belajar tentang cinta and how to love yourself ya. Oke. Counseling. Oh, nantinya kamu counseling loh. Option, nah banyak option. Oke. Spiritual teacher. Praktis juga ya. Jadi kamu ini ibaratnya sedang dilatih untuk menjadi kamu yang punya misi jiwa. Dilatih menjadi kamu yang punya bakat spiritual, bisa dimungkinkan seperti itu. Atau menjalankan misi jiwa ini juga bisa berarti di ranah nanti kamu jadi konseling. Karena di sini nanti kamu akan menemukan banyak kebijaksanaan tentang kehidupan, bahwa hidup itu tentang cinta, bahwa hidup itu tentang keharmonisan, bahwa hidup itu, apalagi sekarang nih kita mau ke 5D world, 5D. Nah, itu aku belum paham banget, ntar deh aku bahas ya kalau aku udah paham banget. Banyak orang terbangkitkan spiritualitasnya di tahun 2018-2019. Nah, ini mungkin kamu yang mulai tersadarkan, dan nanti ke depan kamu konseling, menjadi guru spiritual. Atau sekarang ini adalah kamu sedang atau akan ketemu dengan guru-guru spiritual yang mengarahkan kamu ke sini nih. Informasi baru, kamu belajar, kamu praktis, kamu berlatih meditasi. Kayak aku dulu berlatih meditasi, berlatih baca tarot gitu ya, berlatih dan penasaran banget tentang reinkarnasi. Waktu itu tuh sampai bukunya aku ada beberapa. Banyak hal-hal yang akan membuatmu exciting di sini, yang membuatmu amazing, yang membuatmu kayak apa sih? Bahwa dunia itu tidak seperti yang hanya terlihat di permukaan. Bahwa kedalaman jiwa manusia tidak seperti yang terlihat di permukaan. Bahwa baik dan buruk, bahwa dosa dan surga dan neraka, kamu nanti pertanyakan apakah ada, dan penghukuman itu apakah ada. Karena nantinya yang ada adalah karma. Bayar karma sama orang yang kamu jahatin. Kamu dibayar kebaikan, menuai karma baik dari orang yang pernah menjahati kamu. Gitu yang aku lihat untuk file satu ini dalam satu proses kalau aku lihat ya.
Tapi nggak apa-apa ya, nanti kamu punya misi yang mungkin misi yang ini banyak untuk keadilan, untuk guru-guru, mungkin kamu ke depan jadi guru spiritual, jadi konselor, bisa punya bakat spiritual, bisa baca tarot, macam-macam nanti untuk file 2 ini. Namun sekarang enjoy the study ya, enjoy untuk belajar hal-hal yang ke arah sana. Enjoy juga praktis-praktis meditasi, praktis-praktis tentang spiritualitas ya, dan menambah ilmu-ilmu yang pastinya kamu, namanya kita passion kita ya, dulu kita belajar matematik, fisika, aduh kayak disuruh tuh kayak nggak ada passion ya. Nah nanti kamu akan happy banget dengan proses pembelajaran, proses pemurnian ini kalau aku lihat ya. Makasih banyak ya PAL 3 sudah nonton, kasih love, kasih jempolnya, bye.